Mazmur pasal 10. Hari ini kita akan istilahnya membedah, ya. Kita akan, kalau bahasa jeleknya, menguliti, ya, ngupas tentang Mazmur pasal 10. Dari saudara kita, komunitas obrolan santai, keluarga kerajaan Tuhan. Baik, Mazmur 10. Nah, sebelum kita mulai tadi, waktu masih menunggu, ya, ada diskusi yang menarik antara kehendak bebas dan pilihan. Sebenarnya, saudara, masalah utama manusia dengan Tuhan justru ada di pikiran kita sendiri. Saya ulang ya, masalah manusia untuk bisa memahami Tuhan itu ada di logika, di pikiran kita sendiri. Hari ini saya dibuat sibuk ya oleh pertanyaan banyak tentang pemilu kemarin. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Nah, inilah bukti. Saudara, dari semua pertanyaan itu, maka terlihat ada dua kubu. Ya, saya nggak bicara soal pemilunya ya, tapi bicara soal pikiran kita manusia ini. Dua kubu ini saya bagi bagian besar. Satu kelompok ingin menangkan yang ini. Satu kelompok ingin menangkan yang itu. Dan saudara lihat buktinya. Tuhan jadi wasit dan berdiri di tengah-tengah. Keren ya? Nah, itu semua kan karena pola pikir kita sendiri. Yang memaksakan kehendak kita. Untuk ini, untuk itu. Nggak bisa. Tadi dalam perjalanan saya dari bandara menuju ke rumah anak saya ditelepon seseorang. Bilang, Koden bisa bantu saya enggak? Bagaimana cara Tuhan jawab doa saya? Harus pakai syarat apa? Terus saya suruh dia baca 1 Yohanes 5:14. Oh begitu ya. Jadi Tuhan itu akan menjawab doa kita kalau yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Iya. Nah, terus saya tanya, kamu kan punya 3 anak, karena orang ini punya 3 anak. Nomor 1, sudah besar, ya jaraknya cukup jauh, umur 20. Lalu punya 2, adik itu kembar, laki perempuan. Jaraknya 12 tahun, gitu ya. Jadi yang adik kembar masih umur 8. Dan memang ini keluarga yang sangat sukses secara keuangan. Saya tanya, bisa nggak kamu belikan mobil untuk 2 anak kembarmu yang umur 8 tahun itu, kalau mereka minta? Ya, dengar ya. Oh bisa. Tapi, kamu sebagai papa walaupun bisa berikan mobil, kamu beri enggak? Dia bingung mau jawabnya itu. Loh, kenapa Koden harus pakai contoh 2 anak saya kembar itu? Lah, jadi walaupun sebagai orang tua, kalian bisa memberikan mobil untuk 2 anak kembarmu yang masih umur 8 tahun. Misalnya pakai sopir sekalipun. Tapi perlu nggak kamu turuti? Ya enggak sih, ya sudah. Jadi, kalau ingin jawaban, bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita? Coba temukan yang Tuhan inginkan atas kehidupanmu itu apa. Nah, tadi sebelum mulai ada yang ngotot. Ya berarti ngapain milih kalau gitu? Kalau memang semuanya harus menuruti keinginan dia. Nah, wajar nggak kita manusia seperti itu? Ya pertanyaannya sama. Ya biar aja Tuhan yang milih Presiden Indonesia. Kemarin nggak usah pemilu, nggak bisa duit. Ya mana mungkin? Tuhan langsung bilang, siap gitu. Saya harap ngerti ya pertanyaan ini. Nah, Mazmur 10 itu isinya tentang kekecewaan pemazmur dengan Tuhan. Sehingga salah ngerti atau salah konsep. Lihat tuh. Lagi sekali yang ngotot tadi, nggak usah tanya siapa orangnya ya, diam-diam saja. Untung tadi waktu mulai belum banyak orang, saya hitung masih baru berapa? 11 atau berapa? Nah, jadi yang tanya tadi, mungkin nggak ada pemilu kemarin di Indonesia, langsung Tuhan pilih si A untuk jadi presiden. Ya, saya percaya semua kita bisa jawab, mungkin saja Tuhan angkat seseorang.
Tapi kan nggak lucu. Maka itu Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk milih. Saudara, inilah cara Tuhan yang luar biasa. Oke. Mengapa Mazmur 10 mulai ayat 1? Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Yahweh, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ketika saya tadi transit di Makassar, dengar kabar yang menyedihkan. Salah seorang anak rohani saya, guru kami, guru SMA di Nabire. Sakitnya ya nggak lama buat kami. Tahu-tahu tadi sore itu meninggal. Sedih sekali hati kami. Belum lama mereka itu nikah, belum punya anak. Nah ini loh. Ada pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan kau berdiri jauh-jauh? Kenapa Tuhan menyembunyikan diri waktu kami sedang perlu? Kami sedang di waktu kesesakan. Ini pertanyaan manusia. Karena congkak orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Nah mulai ayat 2 ini Filipus, kita lihat dari beberapa terjemahannya, supaya kita makin jelas. Oke. Lihat ini. Ayat ini. Dengan bangga orang fasik memburu yang tertindas. Biarkan mereka ditangkap dalam rancangan yang sudah mereka rencanakan. Saudara kalau lihat kejadian ini, sepertinya Tuhan itu di mana? Nah, saya cuma memberi contoh ya. Keputusan akhir kita belum ada. Masih ingat kasus Jessica Wongso, kopi sianida itu? Setelah sekian tahun dia di penjara, tiba-tiba ada sekelompok orang yang membongkar. Sehingga istilah pengadilan ada novum. Ada bukti baru. Nah, sampai sekarang saya masih belum tahu penjelasannya itu kemana. Nah, kenapa ada orang-orang jahat? Fasik itu dari bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan fasik itu artinya buah jatuh sebelum masak. Jadi nggak bisa dimakan. Itu orang jahat. Memburu yang tertindas. Biarkan mereka ditangkap dalam rancangan yang sudah mereka rencanakan. Manusia itu. PIS dengan angkuh orang jahat menindas orang miskin. Biarlah mereka terjerat oleh jaringnya sendiri. Nah ini kan lebih jelas. Jadi tetap ada Tuhan di dalam keadaan yang sejahat itu. Ketika orang jahat itu angkuh, lalu menindas orang miskin. Yang Maha Adil tidak diam. Jadi bumerang untuk mereka sendiri. Biarlah mereka terjerat oleh jaringnya sendiri. MLT. Orang fasik dengan angkuhnya memburu orang miskin. Tetapi mereka akan terperangkap dalam rancangan yang mereka rancang. Saya percaya saudara kita dari Osaka ini memilih eksegesis membongkar, membuka, menguliti Mazmur 10. Itu bukan karena peristiwa pemilu kemarin. Tidak. Tapi lihat. Bagaimana ketika ada orang-orang begitu jahat. Tidak menyukai yang ada. Lalu mereka buat gerakan-gerakan. Wah, sosial media. Wah, dibuat semuanya. Muncul film pendek yang betul-betul menjatuhkan. Saudara lihat. Dalam istilah politik. Ada pemilih-pemilih yang ngambang. Ya. Namanya swing voters. Nah, yang membuat Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat di Indonesia dengan pemilu kemarin itu. Karena yang mereka rencanakan sebagai jerat
itu berbalik menjerat yang pasang jerat. Keren papa kita. VMD-nya, Filipus, ayo. Ini loh buktinya. Maka itu kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami sesuatu. Sepertinya ada orang-orang yang gak suka saudara, diam, tunggu waktunya. VMD ya. Orang jahat adalah sombong dan membuat rencana yang jahat untuk menyakiti orang miskin. Sedih. Nah, selama Orde Baru 32 tahun ini terjadi di Indonesia. Orang jahat adalah sombong dan membuat rencana yang jahat untuk menyakiti orang miskin. Yang ditangkapnya dengan jerat. Dan membuat si pemasang jerat itu menderita sendiri. Terima kasih Bapak, ini keadilanmu. TMF itu, TMV, ya saya nggak tahu istilahnya. Dengan sombong orang jahat menindas orang miskin. Biarlah mereka dijerat oleh perangkap mereka sendiri. FYI. Ini seruan. Turunkanlah tanganmu ke atas orang congkak dan jahat ini. Yang dengan kejamnya menganiaya orang miskin. Timpakanlah ke atas mereka kejahatan yang mereka rencanakan untuk orang lain. Ini baru ayat 2 loh saudara. Sudah begitu jelas. Tangan Tuhan bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan kau ada di negara kami Indonesia. Mereka mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan membuatnya itu jadi kebaikan untuk bangsa ini. Luar biasa. Ayat 3. Ayat 3. Yang baru gabung masih di Mazmur 10. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Halo, yang ngotot tadi soal kehendak bebas, perhatikan firman ini. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Woi, ada dari Dili, Timur Leste ikut gabung. Ayat ini, sebab orang fasik menyombongkan hasrat jiwanya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Dan orang serakah mengutuk dan menghina Yahweh. PS. Keren betul dari Magelang. Ini yang Tuhan mau kerjakan ini. Orang jahat membual tentang keinginannya yang jahat. Orang serakah mengutuk dan menolak Yahweh. Oi, cucu saya gabung. Ancoa William. MLT. Sebab orang fasik memuji diri atas keinginan jiwanya. Dan dia telah memberkati orang yang tamak. Nah ini orang jahat itu. Dan orang itu telah menghina Yahweh. Terjadi kemarin di Indonesia. Persis saudara. Yang arogan, yang congkak. Yang merasa sudah kuat. Karena sekian periode mereka menguasai kursi parlemen. Tapi cara Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapak. Axel, sudah lama Papa nggak ketemu kamu. Ini anak saya dari Timika. Ya. Ayat 4. Ayat 4. Maka itu kalau ada orang sombong, orang congkak. Yang merasa hebat karena kedudukannya, karena posisinya, karena koneksinya, karena kekayaannya. Karena apa? Tenang saudara, tenang. Tuhan gak akan tinggal diam. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Lihat nih, keren ya. Memang kalau ini istilah dalam bahasa Indonesia. Orang sombong. Itu lubang hidungnya ngadep ke atas. Terus ngomongnya begini, si congkak dan si sombong dan si fasik itu. Tuhan
tidak akan menuntut. Wih, dengan arogan berkata, sebab tidak ada Tuhan. Itulah seluruh, saya tambahkan 3 huruf, isi pikirannya. Maaf, saya harus katakan kalimat ini, tapi saya tidak bermaksud untuk menunjuk 1-2 orang. Tidak. Pokoknya mulai hari ini, kalau ada di antara kita, ya, wih Enos, ya maaf Papa belum jawab WA-mu tadi. Mulai hari ini, kalau masih ada di antara saudara yang begitu kesulitan untuk mengerti pikiran Tuhan, jangan memaksa Tuhan turun mengertiin pikiran saudara. Jangan. Tapi balik. Paksa pikiran kita untuk selalu berkata ya kepada kehendaknya. Karena ini modelnya. Apa isi pikiran orang-orang yang congkak, yang hebat, yang begini? Pikirannya sombong, mengangkat kepala, terus batang lubang hidungnya ngadep ke atas. Lucu ya Tuhan kalau bicara. Lalu merasa Tuhan gak akan nuntut, gak ada Tuhan kok. Wih, ngeri. Ayat orang fasik dengan membanggakan batang hidungnya tidak mencari Tuhan, karena seluruh pikirannya adalah tidak ada Tuhan. BIS, orang berdosa tidak peduli akan Yahweh. Karena angkuhnya ia berpikir, toh Tuhan tidak ada. MLT, orang fasik dengan wajahnya yang angkuh tidak mencari Tuhan. Karena seluruh isi pikirannya, Tuhan itu gak ada. Ngeri ya, saudara. Taklukkan isi pikiran kita ini. Yang cuma sekepal ini loh. Ya toh? Jangan. Selalu berkata, jadilah kehendakmu. Walaupun ada kehendak bebas. Jadi, kalau toh kita punya kehendak bebas, tapi lebih baik kita menyerahkan pada jadilah kehendakmu Tuhan. Sebab kehendak bebas kita seringkali salah pilih. Betul? Saya buktikan contoh kecil. Siapa pernah ngalami ini? Ya, 2 penyebab. 1, orang itu uangnya pas-pasan. Kedua, orang pelit. Orang yang uangnya pas-pasan dan atau pelit, kalau dua-duanya lebih celaka. Maaf. Orang yang uangnya pas-pasan dan pelit, itu kalau belanja pasti lama, saudara. Maaf ya, maaf. Loh kenapa? Orang yang uangnya pas-pasan dan orang pelit kok belanjanya lama? Ya karena mau cari yang bagus tapi murah. Sudah keliling pasar, keliling toko, sudah dibolak-balik, wadah milih. Setelah sekian jam akhirnya dapat. Saudara percaya? Betul sekali. Ya ini ada orang Cirebon ngomong. Dengar ya. Siapa pernah ngalami? Sudah begitu rupa. Sampai rumah. Loh. Kok salah milih? Kok yang ini aku pilih? Kok jelek? Maaf. Ya dua-duanya celaka. Ayo. Nah itu pilihan manusia. Maka itu saya ngomong ya. Walaupun kita punya kehendak bebas, jangan marah. Untuk apa Tuhan ciptakan kehendak bebas? Kalau toh akhirnya pilihannya harus pilihan Tuhan. Jangan berkata begitu. Tunduk pada keputusan Tuhan. Luar biasa Bapak kita. Ayat 5. Ayat cepat. Ayat 5. Wih, dari Samarinda saya baca komen bagus. Manusia bertanggung jawab kepada Tuhan dengan kebebasan yang melekat pada dirinya.
Jika manusia salah menggunakan kebebasannya, ya jatuh dalam dosa. Betul sekali, nak. Keren dari Samarinda ini ya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali. Jauh dari dia yang fasik tadi itu, yang jahat tadi itu. Yang pikirannya mau menundukkan Tuhan. Ia menganggap remeh semua lawannya. Jalan-jalannya berhasil setiap waktu. Hukum-hukummu tinggi. Di luar pandangannya. Semua musuhnya dia remehkan. Halo. Ini yang terjadi kemarin. Di Indonesia. Sekelompok orang merasa sudah kuat, sudah hebat. Tiba-tiba jeder. Tuhan buat sesuatu yang orang tidak bisa ngerti. Karena merasa sombong, merasa hebat. Tuhan, terima kasih. Engkau berdaulat atas NKRI. BIS. Orang jahat berhasil dalam segala usahanya. Ingat loh. Ini keren, saudara. Orang jahat itu selalu berhasil dalam segala usahanya. Ia, kalau saya pakai satu kata ini. Ia tidak perlu mengenal atau mengerti hukum-hukum Yahweh. Karena mereka meremehkan semua lawannya. Nah, ini kesombongan. Nggak bisa. Saudara, saya mau yakinkan dengan kalimat ini. Tolong catat. Karena di Mazmur 10 ini, isinya luar biasa. Wow, dari pedalaman Kutai Barat ada tulisan, Raja Wali sedang mematok mata banteng. Keren ini dari Kutai Barat. Ya. Saudara perhatikan, jangan sombong dalam hidup. Niki, Ancoa, wih sudah lama ini anak kembar saya ini baru muncul. Nik, salam buat mama ya. Oke. Hebat sekali. Ya, saya baca lagi ya. Orang jahat berhasil dalam segala usahanya. Dengar kalimat ini, saudara. Saya mau yakinkan saudara. Denis, Horas, Semorangkir. Dengar kalimat ini. Kalau kita mau jujur, orang fasik dan orang jahat itu jauh lebih sukses daripada orang benar. Aneh ya, aneh. Tapi saya ingin saudara dengar kalimat ini. Dan ini ada di Mazmur 10. Orang jahat, orang fasik itu jauh lebih sukses daripada kita orang benar. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Sejarah sudah membuktikan. Masih ingat kapal Titanic? Yang belum tahu, cari sejarah. Pembuatnya yakin seyakin-yakinnya. Sampai sebelum diluncurkan. Itu dia berkata begini. Tuhan sekalipun tidak akan bisa menjatuhkan atau menenggelamkan Titanic. Itu sejarah loh saudara. Ucapannya pidato di depan ribuan orang. Hari itu di salah satu pelabuhan terbesar di negara Inggris. Untuk berlayar perdana ke Amerika, ke New York. Dia berkata Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan. Dan memang bukan Tuhan yang menenggelamkan Titanic. Cuma sebongkah es. Es, ya es batu itu loh. Keren ya. Oke, lanjut Filipus. Ya, salah 3 hadir. Yauh, happy. Aduh, papa belum sempat ketemu kamu ini nak. Oke. Oh, belum selesai MELT berarti ya. MELT. Maka itu hati-hati, jangan ada orang sombong di sini. Redakan hati. Jalannya menjadi sesat pada setiap waktu. Keputusan-keputusanmu itu lebih tinggi daripada pandangannya
daripada pandangan orang jahat itu. Semua orang yang memusuhinya, dia memandang rendah terhadap mereka. Sekali lagi, 14 Februari 2024 jadi hari bersejarah untuk Indonesia yang Tuhan cintai. Wow, hebat, terima kasih. Ini kegenapannya. VMD-nya, Filipus. Maka itu saya ulangi, hati-hati. Kalau ada yang pernah kecewa dengan Tuhan, karena saudara melihat kenapa orang jahat kok lebih berhasil daripada aku yang setengah mati ini berjuang. Stop pertanyaan itu dan kenali Mazmur 10. Mereka berhasil dalam setiap pekerjaannya. Mereka tidak mengerti bagaimana engkau akan menghakiminya. Mereka mengecek semua musuhnya. Wih. TMV, lihat itu, TMV. Orang jahat berjaya dalam segala perbuatan mereka. Tapi mereka tidak dapat memahami pengadilan Tuhan. Mereka mentertawakan musuh-musuh mereka. FYI. Namun mereka berhasil dalam apapun yang mereka lakukan. Dan musuh-musuh mereka bertekuk lutut di hadapan mereka. Mereka tidak menyadari hukuman yang akan kau timpakan ke atas mereka. Tuhan. Ngeri ini. Ayo saudara, kita bangkit. Lagi sekali, kalau masih ada di antara kita yang pernah berpikir, kenapa orang jahat lebih berhasil daripada orang benar? Ini jawabannya. Wih, ada anak Tuhan dari Krayan, orang Lundai. Makasih Pak Buing. Orang jahat, orang fasik, orang sombong sepertinya lebih sukses. Tapi mereka tidak ada damai dan tidak ada sukacita. Seperti orang yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Betul Pak Buing. Setuju sekali. Nah, jadi sampai di ayat ini masih ada yang ingin sukses tapi lewat kejahatan, ya silakan, itu pilihan. Ayat 6 atau 7 Filipus. Ya, seperti Mazmur 73 kalau sempat nanti ya. Orang fasik itu, orang jahat itu berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Kalau malaikat dengar mereka ngomong begitu, lalu malaikat buat paduan suara. Pret. Ngerti enggak? Sombong kali lu. Orang sombong, orang jahat itu berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Dia berkata dalam hati. Orang sombong ini, orang jahat itu. Aku takkan pernah goyah. Aku takkan mengalami kemalangan turun-temurun. Ayo. Hanya dalam hitungan jam. Bukan hari loh. Kemarin, begitu selesai penghitungan suara. Jam 13 WIB, kami di Papua jam 15 menunggu. Wah, dalam waktu singkat. Apa yang mereka sombongkan terbukti. Wih, Pak Muhammad Duki nulis. Itu yang tidak disadari semua orang. Dalam Khotbah 3:11. Tuhan buat segala satu indah pada waktunya. Tetapi ia tidak memahami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Orang cenderung awalnya yang diperhatikan. Namun tidak tahu Tuhan membuat endingnya. Membuat orang terpukau. Betul nak. Ini Pak Muhammad Duki nulis bagus sekali. Wah, sahabat saya Pak Pendeta Besar, Pak Agus Endarsa. Ayo Agus, kita sedang membongkar Mazmur 10. BIS. Ayat 6 sekarang ya. Katanya dalam hati, aku tak akan gagal. Dan turun-temurun seperti orang yang tidak hidup jahat. Wih, sombong. MLT. Dia telah berkata di dalam hatinya, aku tidak akan tergoyahkan. Dari generasi ke generasi. Tidak pernah celaka. Wih, sombongnya.
VMD. Ya. Mereka berkata dalam hati, tidak ada yang buruk akan terjadi atas kami. Kami akan tetap bergembira dan tidak akan pernah dihukum. Maaf kalau saya ngomong ini. Ingat kasus Verdi Sambo? Itu bukti keadilan Tuhan. Dia pikir uang bisa ngatur semua, tidak. FYH, dengan sombong mereka berkata bahwa baik Tuhan maupun manusia tidak dapat menguasai mereka atau menguasai kami yang jahat-jahatnya. Bagaimanapun mereka akan menemukan jalan keluar. Loh, sampai kayak begitu loh. Wih, sekarang kakaknya, ya, Will, tadi Niki ikut gabung juga. Komen begini, gara-gara sombong, si moncong putih itu nyungsep. Pelajaran yang mahal buat 5 tahun ke depan, betul. Luar biasa ya. Maka itu saudara, jangan kita sombong. Tetap tunduk di hadapan Tuhan ya. Oke, ayat 7. 7 ya. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Kalau saya ingat ayat ini, saudara yang belum pernah tahu ya, jahatnya Nazi yang dipimpin Hitler di zaman Perang Dunia Kedua. Sadis, saudara. Waktu itu Hitler sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa dia menang. Hitler yakin seyakin-yakinnya seluruh Eropa akan tunduk di bawah kekaisarannya. Bahkan dia pernah ngomong, dia itu lebih hebat daripada Napoleon Bonaparte. Dia lebih hebat dari Alexander Agung. Memang kejam kalau lihat Hitler. Tapi lihat, keadilan Tuhan nyata. Terus Filipus, terjemahan yang lain, ayat 7 ya. Aduh nak, ini siapa? Wamang Aini siapa? Papa lupa. Mulutnya dipenuhi dengan kutuk. Mazmur 10 ayat 7. Tipu daya dan penindasan itu mulutnya orang fasik, orang jahat. Sampai bagian bawah lidahnya adalah kesusahan dan kejahatan. Wih, ngeri. Bahasa terjemahan lamanya keren juga. Maka mulutnya penuh dengan kutuk dan semu dan tipu daya. Dan di bawah lidahnya adalah siksa dan kianat. Waduh. PS. Ia terus mengutuk, mengancam dan menipu. Kata-katanya penuh kebencian dan kejahatan. MLT. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah dan tipu daya serta ketidakadilan. Di bawah lidahnya terdapat kelaliman dan kejahatan. Oh, Amang, kamu yang di Penjunan. Kok Wamang sih? Amang tau namamu. Wamang, oke. Oh, langsung aja ke situ. VMD-nya gimana, Filipus? Nah, lihat ya. Mereka selalu mengutuk, berdusta, dan berencana melakukan yang jahat. Oke, Eva ya. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kebohongan, dan penipuan. Mau apa kalau sebegini? Oke, ayat 8. Ayat 8. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Waduh. Kejamnya orang ini. Matanya mengintip orang yang lemah. Dia duduk dalam pengintaian di desa-desa. Di tempat-tempat persembunyian. Dia membunuh orang tidak bersalah. Matanya mengamati orang yang tidak berdaya. Aduh, ngeri sekali nih orang itu. Ayat 8. 8 atau 9 sekarang Filipus? 9 ya sekarang.
Hati-hati itu ya. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Yang mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Yang menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Oke, langsung aja BIS-nya. Oh, VMD, oke. Mereka, nggak apa-apa VMD ya. Mereka seperti singa yang bersembunyi di semak-semak untuk menangkap binatang yang tidak kuat. Mereka menjerat orang miskin yang tertangkap dalam perangkapnya. Ayat 11, apa yang terjadi? Kalau sudah begitu itu apa? Apakah Tuhan diam? Tidak. Oh, ayat 10 ya. Ayat 10. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Waduh, ngeri sekali ya. Orang nggak begini. Oh, Sumi. Wah, ini hari ini bisa banyak ini anak-anak dari Timika. Ya, selamat ulang tahun ya Sumi. Hari yang lalu ya. Wah, Pak Pendeta Seger Wahyudi, apa kabar itu? Gabung. Ya. Ayati, orang-orang lemah meringkuk dan menundukkan diri. Mereka jatuh oleh kekuasaannya. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi Indonesia. Sehingga peristiwa kemarin kedaulatan-Mu nyata. Ayat 11, masih Mazmur 10. Hari, senang sekali Papa kamu ikut belajar firman. Jadi ini ada beberapa anak saya yang bukan Kristen ikut belajar juga. Orang-orang jahat itu, orang-orang fasik itu berkata dalam hatinya, Tuhan melupakannya. Tuhan menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Maksud untuk kesalahan-kesalahan itu. Inilah orang sombong itu. Dikira Tuhan gak lihat apa-apa. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan sudah lupa. Dia telah menyembunyikan wajahnya. Dia tak akan pernah melihatnya. Tuhan ampuni kami. Dan kita berkata seperti itu. Ya. Woi, Kori baru muncul lagi. Kamu nak sudah lama ini. Papa gak lihat. Oke. Saudara, inilah Tuhan kita. Ayat 12. Ayat 12. Oke, kembali Pak Muhammad Duki komen. Ayat 7 ini yang selalu dikeluarkan dari tokoh besar, pengaruh, ketua partai. Iya, betul sekali. Nggak pernah puas menghujat, bahkan berniat menghabisi. Betul sekali, nak. Tapi Tuhan luar biasa sudah bertindak itu. Yoger hadir, ya. Lalu, saudara, teriakan orang yang tertindas. Teriakan orang benar sampai ke takhta yang maha adil, yang maha kuasa, yang maha kasih ada di surga. Teriakan rakyat yang tertindas terdengar sampai ke langit. Bangkitlah Yahweh, ya Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Amin, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Ayat bangkitlah ya Yahweh. Ya Tuhan. Ulurkanlah, Samaya, tanganmu. Jangan melupakan orang tertindas. BIS. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau hadir. Bangkitlah Yahweh, hukumlah orang jahat, ingatlah orang yang tertindas. VMD, mau MLT, ya VMD dulu sudah ya, VMD. Yahweh, bangkit dan lakukanlah sesuatu. Ya Tuhan, hukumlah orang jahat. Janganlah lupakan orang miskin dan lemah. Terima kasih Tuhan. Kau perhatikan ini. Terima kasih. Ya, FIA. Ya Yahweh. Bangkitlah. Ya Tuhan. Binasakanlah mereka. Jangan kau lupakan orang-orang yang miskin. Atau siapapun yang berkekurangan. Puji Tuhan.
Woi, anak saya dari Taipei ikut gabung. Ya, Ramon. Terus, ayat berapa? 12 ya? Mengapa orang fasik menista Tuhan? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. BS ya, BS langsung. Amin ya, Amang Marbun. Oh, Timo harus keluar, oke. Mengapa orang jahat terus menghina Tuhan? Dan berpikir Tuhan tak akan menghukumnya. Nah ini loh. Saudara, Tuhan tuh masih ada. Percaya itu. Oke. Evaya, langsung Evaya. Mengapa orang-orang jahat itu kau biarkan menista Tuhan tanpa hukuman? Mereka mengira bahwa Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawab. Kok enak? Nggak mungkin. Tuhan tetap akan minta pertanggungjawab kita. Maka itu kita jangan sombong sama sekali dalam hidup ini, saudara. Ya. Apa ini? Anak dari Taipei ini nggak ada urusan itu. Ayat berapa sekarang? 14 ya. Ini sampai 17 ya. Mazmur ini ya. Ayat 14. Amin ya Oman. Woi, Tuhan Yesus luar biasa. Oke, dari Medan. Ya betul ya Freli. Hebat. Engkau Tuhan memang melihatnya. Sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Wow, luar biasa. Ayati. Engkau telah melihatnya. Jadi jangan anggap Tuhan gak tahu loh saudara. Jangan anggap Tuhan gak tahu. Tuhan tahu. Engkau telah melihatnya. Karena engkau telah memandang kesusahan dan penderitaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan mengambilnya dalam tanganmu. Siapa yang merasa tertindas, siapa yang merasa tertekan, siapa yang mengalami penderitaan, Tuhan mengambil kita ke dalam tangannya. Orang lemah menyerahkan diri kepadamu. Engkau telah menjadi penolong bagi para yatim piatu. Terima kasih Bapak. Ya. BIS. Ya. Amin. Ya. Woi, Amang Gurning, apa kabar? Lama ini tidak ketemu. Ayo, pengantin baru asal Kediri. Malam juga. Papa pesan ya, anak pertama jangan kau tahan. Itu buah sulung milik Tuhan ya, Ardi. Ya. Tetapi engkau melihatnya. Papa di surga melihat orang tertindas, lihat orang tertekan, lihat orang yang dihina, orang miskin. Tuhan perhatikan. Tetapi engkau melihatnya. Kau perhatikan kesusahan dan sengsara. Dan selalu siap untuk menolong. Orang yang tidak berdaya menyerahkan diri kepadamu. Engkau selalu menolong orang yang miskin. Nah, kalau ada di antara saudara merasa nggak berdaya, merasa tertindas, merasa tertekan, merasa dikhianati, sabar. Yang Maha Adil akan bertindak dengan caranya dan dengan waktunya. Saya ulangi. Yang sedang tertindas, sedang tertekan, sedang mengalami penderitaan, mengalami fitnaan, mengalami ketidakadilan, diam. Tunggu waktu Tuhan. Dia akan bertindak. Ini janjinya. MLT. Engkau telah. BS sudah ya tadi ya, BS. Ya. MLT. Engkau telah melihat. Karena engkau menaruh perhatian pada kesusahan dan sakit hati. Untuk mengambilnya dengan tanganmu. Orang miskin berserah diri kepadamu. Engkaulah penolong bagi yatim piatu. Wish. Oh puji Tuhan, Amang Marbun sedang mengalami itu ya. Sabar. Betul Muhammad Duki. Sebab pembelaan itu milik Tuhan. Betul. Balasan itu milik Tuhan. Haleluya. Salam kenal ya Ardi buat istrimu. Ya. Eki, kamu bangkit ya.
lihat ini. Oke, Afin tinggal di mana, Afin? Nanti papa cari kamu ya. Oke. VMD. Amin ya Enos. Luar biasa Tuhan. Engkau pasti melihat perbuatan yang kejam dan jahat yang dilakukan oleh orang jahat. Lihatlah perbuatan itu dan hukumlah mereka. Orang yang lemah datang kepadamu minta tolong. Terima kasih Bapak. Di atas segalanya, Engkaulah satu-satunya yang menolong yatim piatu. Keren ya? Aduh. Terima kasih Pak David Huta Barat ya maksudnya Horas. Providensia Tuhan nyata atas kita. Betul sekali. Terima kasih Tuhan. Ya. FIYH. Lihat itu. Cara Tuhan itu dahsyat sekali. Yahweh, Engkau melihat apa yang mereka lakukan. Wih, luar biasa ya saudara. Engkau melihat apa yang mereka lakukan. Engkau telah melihat setiap tindakan mereka yang jahat. Engkau mengetahui segala kesulitan dan kesedihan yang telah mereka timbulkan. Sekarang, hukumlah mereka. Orang miskin mempercayakan dirinya kepadamu, ya Yahweh. Engkau dikenal sebagai penolong orang-orang yang tidak berdaya. Wih, hebat sekali janji Tuhan ini. Oke, nah kalau sebegini mau apa? Apa yang perlu kita takutkan dalam hidup? Apa yang kita perlu khawatirkan dalam hidup? Gak ada saudara. Ya, ayo mulai hari ini bangkit ya, supaya semua kita punya semangat hidup yang tinggi. Jadi tidak perlu ketakutan lagi menghadapi apapun juga. Oke, ayat berapa sekarang Filipus? Lanjut ya. Ayat 15. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Wih, kalau saya pakai bahasa manusia, papa kita sadis juga ya. Sampai nggak ditemukan lagi orang-orang itu. Dibuang kemana? Ya nggak tahu. Itu biar urusan papa saja. Urusan kita hidup benar pokoknya. Ya, senang sekali kita melihat kebenaran ini. Kalau Tuhan bertindak itu, siapa yang bisa mengalahkan, melawan? Ya, nggak ada lagi. Terus BIS-nya coba ayat ini. BIS-nya. Patahkanlah kekuasaan orang jahat dan durhaka. Hukumlah mereka karena perbuatannya sampai mereka itu jerah. Keren sekali. Nah, maka itu saudara, kalau kita sudah melihat fakta ini, apa yang kita mau sombongkan lagi dalam hidup? Ya, karena Tuhan itu tetap akan bekerja. Wih, ini betul ya, lihat aja. Tuhan gak akan tinggal diam. FIYH-nya, ayat ini, supaya kita makin penuh keyakinan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Esra 18 Maret kamu berangkat ya. Hebat. Patahkan lengan orang-orang jahat itu. Kejarlah mereka. Aduh. Sampai semuanya telah kau tumpas. Terus ayat berapa ini? Sampai ayat 17 ya kalau salah ya. Ayat 16. Wih, Gifsona. Sudah lama ini gak ketemu kamu, Gifsona. Ya. Ada di mana sekarang kamu? Ya. Dan lihat ini. Yahweh adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya.
Bangsa-bangsa, maksudnya yang jahat tadi, lenyap dari tanahnya, tanah milik Tuhan. Yahweh adalah raja untuk selama-lamanya dan seterusnya. Bangsa-bangsa tadi tuh yang jahat, suka menindas orang lemah, binasa dari tanahnya. Wih, seru sekali ini. Oke. PS. Yahweh memerintah untuk selama-lamanya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia. Kalau saya pakai kalimat tempat, bangsa-bangsa yang tidak mau mengenal dia akan lenyap dari tanahnya. Terima kasih Tuhan. VMD-nya. Yahweh, engkaulah raja selama-lamanya. Usirlah semua bangsa yang jahat dari negerimu. Luar biasa ini. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan kebenaran yang tidak dipersiapkan ini oleh Osaka. Sehingga kita bisa belajar. Betul-betul kita melihat. Oh, di Riau nak. Oke, Gibsona. Bisa nggak minta nomor HP-mu? Ya. Jadi, NKRI ini Tuhan betul-betul lindungi luar biasa. Ya, bahayanya. Oh, Tommy sudah selesai kuliah di ITHP, jurusan teknik logistik. Wow, puji Tuhan. Ya, jadi sekarang ada di mana Boru Marbun? Ya. Betul ya, ini ada yang tanya, ini kenapa ya mengupas Mazmur 10 bisa sesuai dengan keadaan Indonesia sekarang ini? Betul, kalau bukan Tuhan gak mungkin ini. Yahweh adalah raja untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menyembah Tuhan, dewa-dewa yang lain akan dilenyapkan dari tanahnya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Seperti yang Kau inginkan itu. Wih, hari baru muncul. Coba nak ikuti dari tadi ya. Seru ini. Apa yang kita bahas kemarin dan hari ini ada di Mazmur 10 ternyata. Oh, 17 sekarang ya. Ini yang terakhir ya, 17 ya. Ya, Duki, demikian nasibnya orang fasik sampai tidak memiliki tempat di negeri Tuhan. Wih, betul. Ya. Keinginan orang-orang yang tertindas. Wih, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Yahweh. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Terima kasih. Oh, Stan ini ada di Holland. Iya. Oh, Boru Marbun ada di Medan. Oh, Tommy masih di Bandung. Usaha kerja di perusahaan tekstil ya. Ya Yahweh, Engkau telah mendengar hasrat orang tertindas. Ayat 18 ya, oke. Engkau akan meneguhkan hati mereka. Engkau akan menyendengkan telingamu. PS. Wih, terima kasih Bapak. Yahweh, Engkau mendengar doa orang hina dan menguatkan hati mereka. Oh, hebat sekali. MLT. Engkau telah mendengar keinginan orang yang rendah, ya Yahweh. Engkau meneguhkan hati mereka. Engkau membuat telingamu mendengarkan. Uish, hebat sekali ya ini. Terima kasih, terima kasih. Ya. Oh, Mbak Frosteni, Hollandnya di kota mana? Ya. Nah, VMD, ayat yang ke-17 ini, VMD. Yahweh, Engkau telah mendengar yang diinginkan orang miskin. Dengarkanlah doa mereka dan kabulkanlah yang dimintanya. FYH, ini loh jaminannya saudara. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Yahweh, Engkau mengetahui pengharapan orang-orang yang tertindas. Tentu Engkau mendengar jeritan mereka dan menghibur serta menolong mereka. Oh, di Haftorab. Ya, ya.
Ayat terakhir, ayat 18. Wih, saudara, sudah 1 jam ini ternyata. 55 menit. Nggak rasa ini. Ayat terakhir, ayat 18. Untuk memberikan keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Puji Tuhan. Nggak ada yang bisa nakutin kita. Ayatnya. Untuk membela yatim piatu dan orang tertindas. Supaya manusia bumi tidak lagi menakuti mereka. Terima kasih Tuhan untuk jaminanmu. Terus BIS. Anak yatim dan orang tertindas kau bela perkaranya. Supaya tak ada orang yang menakutkan mereka. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. MLT. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan yang tertindas. Ia tidak akan menambah lagi ketakutan manusia di bumi. Evaya, bagian terakhir, ya, Evaya, kita melihat ini. Bapak ke-mute, Bapak. Oh, kok bisa ya? Maaf. Puji Tuhan, oh ya, press the hair, ya, betul sekali. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan yang tertindas. Yahweh Tuhan tidak akan menambah lagi ketakutan manusia di bumi. Betul. Wah. Seperti yang ada kesaksian ini ya, saya nggak tahu siapa ini. Seperti yang saya alami saat ini, tapi saya percaya ada pembelaan Yahweh. Amin. Percaya itu. FMD dulu. Lindungilah yatim piatu dan mereka yang tersiksa. Janganlah biarkan orang yang berkuasa mengusir kami dari negeri kami. FYH. Engkau akan menyertai anak-anak yatim piatu. Dan orang-orang yang tertindas sehingga tidak ada seorang pun di bumi ini yang perlu mereka takuti. Ya sudah, nggak perlu lagi ada yang kita takuti di bumi ini, saudara. Karena ada Tuhan yang luar biasa. Nah, hebat sekali ya, Tuhan kita pas hari ini loh. Kok bisa Tuhan menunjukkan caranya yang hebat sekali. Oke, kalau saya bisa tanya dulu, memang hari ini Ayu dari Osaka memang pas Mazmur 10 ya? Iya, Kode. Wih, pas sekali ya? Iya. Kok bisa? Oh, itu kalian selalu urutan begitu ya? Dan hari ini luar biasa Tuhan bekerja. Maka itu kita mendapat kekuatan yang luar biasa hari ini untuk mengerti firman-Nya, mengerti kehendak-Nya. Ya. Jadi nggak usah kita takut dalam hidup ini. Yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu tetap memperhatikan keadaan kita semuanya. Oh, terima kasih Tuhan untuk janji yang hebat ini. Jadi hati Tuhan ada di negara kita. Hati Tuhan ada pada orang-orang susah. Hati Tuhan ada pada orang-orang miskin. Hati Tuhan pada orang-orang yang terhina, tertindas, dan terkhianati. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kesetiaannya tidak akan habis-habisnya di bumi. Kebenarannya akan dinyatakan. Dan keadilannya itu jalan di depan. Itulah Tuhan kita. Maka itu saudara, mulai hari ini dengan dikupasnya Mazmur 10, silakan nanti Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa mengupas lebih dalam. Ayo kita bangkit untuk tampil dalam kebenaran, keadilan, kasih sayang Tuhan ya di dalam hidup kita, dan kita akan bagikan kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup ini untuk berbagi keadilan, kasih, dan kebenaran itu. Maka kalau itu terjadi, saudara, aduh, luar biasa. Maka itu, mulai hari ini, jangan kita takut menghadapi apa saja. Karena kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita semuanya. Jelas ya? Jadi mulai hari ini, ayo kita semangat menjalankan kehidupan ini. Walaupun ada banyak tantangan di depan kita, tapi Dia yang ada di depan dan keadilannya akan nyata dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya untuk waktu yang indah. Tuhan mengajar kita akan kebenaran yang hebat ini. Jangan takut, keadilannya tetap akan nyata.
Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya, saya kembalikan kepada host. Mohon kau dan pimpin doa. Iya. Setelah itu kita diskusi. Oke ya. Nah, kita doa sekarang ya. Papa, setelah kami mempelajari Mazmur 10, secara mata jasmani, kami belum pernah melihat Tuhan secara langsung. Tapi dari peristiwa kemarin dan hari ini, saudara kami Osaka mengajak kami mengupas Mazmur 10. Ternyata betul Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapak. Hari ini dan seterusnya kami tidak akan pernah takut lagi untuk hidup di dalam keadaan apapun juga. Karena jaminan Tuhan nyata. Saudara, sebelum kita akhiri doa ini, ayo kita nggak boleh puas dengan kebenaran baru kita dapat ini. Tetapi ayo kita jadi wakilnya. Kalau saudara dan saya ketemu orang tertindas, ketemu anak yatim piatu, ketemu orang yang terpinggirkan, ketemu orang yang tertekan, jangan berdoa, Tuhan tolong mereka. Ini waktunya saudara dan saya bertindak. Mewakili yang maha adil ada di bumi ini. Dan percayalah, dia memampukan kita untuk menggenapi ini. Terima kasih Bapak, kami gak hanya menikmati kedahsyatan Tuhan di Mazmur 10. Tapi kami memberikan hidup. Pakai kami untuk menjadi wakilmu. Kemanapun kami berjalan, kemanapun kami pergi. Dan menemukan orang-orang tertindas itu. Kami siap menyatakan keadilanmu, menyatakan kebenaranmu, dan menyatakan kasih kepada mereka. Terima kasih lagi sekali untuk Mazmur 10 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wih, luar biasa.